Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Prime News. In association with aksi vandalisme berupa pelemparan batu oleh oknum tidak bertanggung jawab viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun media sosial penumpang wanita bernama Widya pada Senin ini, ia tampak terkejut usai jendela kereta api pecah akibat lemparan batu. Dua orang penumpang menjadi korban luka akibat insiden ini. Korban merupakan penumpang salah satu rangkaian kereta api 88F Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Tindakan oleh oknum tak bertanggung jawab ini terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Serawot pada Minggu malam. Sesampainya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang langsung mendapat perawatan medis dan dirujuk ke Rumah Sakit Triharsi. Korban juga mendapatkan asuransi dari PT KAI. Sebagai respons, PT KAI melalui akun media sosial resminya mengunggah permohonan maaf serta mengutuk keras aksi vandalisme. Dilansir Detikcom, hal senada juga disampaikan oleh manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi. KAI menyesalkan tindakan vandalisme yang mengancam keselamatan operasional serta mengganggu kenyamanan penumpang. KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta akan menindaklanjuti dengan menelusuri pelaku aksi vandalisme ini dan menyerahkannya ke pihak berwajib agar diproses secara hukum. Pihak KAI juga akan meningkatkan patroli di jalur rawan, memasang kamera pengawas, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat. Hujan dengan intensitas lebat melanda kawasan Jabodetabek dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga. Publik bertanya mengapa di bulan Juli seperti ini yang biasanya kemarau kini menjadi musim hujan. Apa anomali yang sedang terjadi? Kami akan mengajak Anda mengkonfirmasi langsung ke BMKG nanti. Saya Bram Herlambang dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Seorang pria di Palembang diamankan polisi usai aksinya yang diduga hendak melakukan pencurian dengan cara naik ke atap rumah warga terekam dan viral di media sosial. Inilah video amatir dari warga saat merekam salah seorang pria tengah bersembunyi di atas rumah warga di kawasan Jalan Kutilang 1 Opi, Jakabaring, Palembang pada Minggu. Dalam rekaman video yang sempat viral di media sosial ini, pria itu hanya bisa berdiam diri di balik atap karena takut diamuk massa setelah kepergok dan diduga hendak melakukan aksi pencurian di salah satu rumah kosong. Sang pemanjat akhirnya turun setelah pihak kepolisian datang dan mengamankannya. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang AKP Heri Senin siang menjelaskan, ia diduga berusaha melakukan aksi percobaan pencurian di salah satu rumah kosong pada Minggu dini hari sekitar pukul 4. Namun aksinya ketahuan oleh warga. Pelaku jam 4 subuh mau memasuki salah satu rumah kosong melalui samping masjid. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Mendengar informasi itu kami juga sudah mendatangi TKP, sudah kami datangi 1 kali, bermuter kami cari, namun tidak ditemukan. Kira-kira 1 jam kemudian dia sudah muncul di TKP lagi, sudah dikepung massa, sehingga kami mendatangi kembali TKP dan kami amankan. Sementara di hadapan petugas, pria tersebut berdalih melakukan aksi pencurian. Ia mengaku mengambil dompetnya yang dilempar oleh temannya di atas rumah warga. Dompet siapa? Enggak ada gula. Dompet kamu? Luntar kawan. Siapa yang tadi kamu? Kawan Penesan. Penesan, terus? Rumah kau di mana? Di ini Jalan Pangeran Ratu. Jauh. Kamu sampai ke situ dompet kau dilempar itu? Iya dia nak minta dana lah, nak pinjam. Dana ada tunjuk, terus kau lemparkan ke rumah kosong itu? Iya lemparin. Dia yang lempar ke Dia sana? marah dengan aku. Saat ini ia masih diamankan pihak kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Satgas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah membakar rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni serta sejumlah bangunan lain di distrik
Omukia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, kini aparat tengah mengejar para pelaku pembakaran. Sementara polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski tidak ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti judi yang tersembunyi di kawasan tersebut. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menegaskan pembakaran sejumlah bangunan yang salah satunya adalah rumah Bupati Puncak Papua Tengah Elvis Tabuni dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas Ops Damai Kartens menyebut KKB sengaja membangun narasi palsu seolah-olah pemerintah menggunakan fasilitas sipil sebagai kepentingan militer sebagai pembenaran aksi pembakaran tersebut. Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan kantor distrik, terdapat sejumlah bangunan lain yang ikut dibakar, yakni 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah, serta kantor Kampung Pinggil distrik Omukia. Meski tidak ada korban jiwa dari insiden ini, namun Satgas Ops Damai Kartens berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dengan mengejar pelaku pembakaran di wilayah Papua. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek para pelaku judi sabung ayam di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Tembakan peringatan dilepaskan karena para pelaku kabur ke dalam hutan dan semak belukar yang sulit dijangkau aparat. Meski tak satupun pelaku ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 9 ekor ayam aduan. Arena judi sabung ayam ini berada tersembunyi dan jauh dari permukiman sehingga membuat aktivitas ilegal ini sulit dipantau. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam, kemudian ada tenda 2 unit yang terpasang. Kemudian kami meratakan tendanya, merobohkan tempat judi sabung ayamnya, baru dibakar. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang merasa resah akan aktivitas ilegal di kawasan terpencil tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, Aibda Robik Zainuddin, terdakwa kasus penembakan yang menewaskan Gama, siswa SMK 4 Semarang, dituntut 15 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyebut hal yang memberatkan adalah Aibda Robik sebagai anggota polisi dan melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Sidang kasus penembakan yang menewaskan Gama Rizky Nata Oktavandi dengan terdakwa Aibda Robik Zainuddin digelar di Pengadilan Negeri Semarang Selasa siang dengan agenda pembacaan tuntutan. Aibda Robik yang merupakan anggota Polrestabes Semarang dituntut 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah subsidi kurungan 6 bulan. Jaksa penuntut umum Suteno menyatakan Aibda Robik telah melanggar pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 351 KUHP tentang kekerasan. Hal yang memberatkan adalah Aibda Robik sebagai anggota polisi dan melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Jaksa juga menyebut tidak ada hal yang meringankan dalam proses persidangan. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Yono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa enggan menanggapi tuntutan tersebut. Sementara kuasa hukum keluarga korban dan ayah korban berharap majelis hakim nantinya dapat memberikan vonis hukuman maksimal. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga
akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya. Pinginnya mati, tapi kalau penuntut umum jaksa mengharapkan menuntut seperti itu maksimal. Tapi harapan dari keluarga ya hukuman seumur hidup. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Ardi Widodo, Semarang, Jawa Tengah. Seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ironisnya korban ditemukan dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukannya jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala yang penuh lilitan lakban. Menurutnya korban yang rencananya akan ditempatkan ke Finlandia pada akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada Senin kemarin. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya. Sementara itu aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan Polsek Metro Menteng Tengah memeriksa 4 orang saksi guna menyelidiki penyebab tewasnya seorang diplomat Kemenlu di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat. Sebelumnya korban bernama Arya Daru Pangayunan ditemukan tergeletak tidak bernyawa dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Polisi juga memastikan tidak ada barang-barang korban yang hilang dalam peristiwa tersebut. Hari ini kita masih lakukan pendalaman dulu, lakukan penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, pada saat ditemuan korban kondisinya terlakban atau gimana? Iya, yaitu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih di lakban. Satgas PPH atau Penanggulangan Perambahan Hutan Polda Riau membongkar tindak pidana perambahan atau penebangan 143 hektar hutan di Rokan, Hulu Riau. 2 pelaku ditangkap dalam kasus ini. Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan Polda Riau membongkar tindak pidana perambahan lahan seluas 143 hektar di kawasan hutan produksi terbatas di Desa Rambah Samu, Kabupaten Rokan, Hulu. 2 pelaku berinisial Z dan S telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya menggunakan modus dokumen kelompok usaha perhutanan sosial sebagai kedok pembukaan kebun kelapa sawit ilegal. Barang bukti yang disita antara lain 1 unit ekskavator, 2 unit gergaji mesin, dokumen kelompok KUPS dan peta areal perambahan. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan Junto, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini bukan hanya soal kita menindak para pelaku kejahatan-kejahatan ini, tetapi ini adalah bagian dari upaya kita semua untuk menyelamatkan hutan Riau dari eksploitasi brutal dan kerusakan yang permanen. Kita juga ingin memberikan keadilan ekologis dengan mendorong semua masyarakat. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Upaya-upaya kita semua melakukan penanaman pohon bersama.
Malam ini Persib Bandung dijadwalkan akan melawan Dewa United pada ajang Piala Presiden 2025. Para bobotoh mulai berdatangan ke Stadion Sijalak Harupat Bandung sejak Selasa sore. Ribuan bobotoh ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mereka datang untuk menyaksikan tim kebanggaan mereka Persib Bandung yang akan berlaga melawan Dewa United. Pertandingan ini merupakan laga kedua bagi Persib setelah sebelumnya kalah melawan Port FC 02 pada minggu lalu. Persib wajib menang melawan Dewa United untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2025. Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan menjadi venue pertandingan Piala Presiden 2025 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Dewa United. Kalah 2-0 pada laga perdana dari Port FC, Persib Bandung wajib meraih kemenangan untuk bisa lolos ke semifinal. Sementara itu Dewa United yang kini diperkuat dengan pemain baru juga siap memberikan perlawanan pada Persib yang didukung oleh puluhan ribu bobotoh. Dan untuk membahasnya sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi di Stadion Sijalak Harupat. Selamat malam Kiki, jadi kalau kita lihat hari ini Persib mau tidak mau harus menang untuk bisa lolos fase grup kali ini. Tapi di sisi lain Dewa United juga punya catatan yang baik, impresif pada Liga 1 di musim lalu. Ini ada dua pemain baru saya catat adalah Nick Kuiper dan Edo Febriansyah. Jadi bagaimana proyeksi laga yang bisa Anda bayangkan nanti terjadi? Ya, selamat malam Bram. Saat ini sebelum menjawab itu saya mau gambarkan dulu kondisi terkini di Jalan Bandung, Jawa Barat. Kondisi semakin malam ramai dalam pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United pada sekitar pukul 19.30 malam hari nanti. Sore sebetulnya para bobotoh ini sudah mulai berdatangan ke stadion untuk kemudian menyaksikan pertandingan secara langsung tim kesayangan mereka Tim Maung Bandung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat melawan Dewa United. Ini sebetulnya merupakan laga kedua dalam ajang Piala Presiden yang diwakili Persib Bandung karena pada 5 Juli 2025 lalu Persib Bandung sudah melawan Port FC dengan kekalahan begitu ya, dengan skor 0-2 begitu. Ada harapan yang kemudian disampaikan oleh para bobotoh bahwasannya pada hari ini Persib bisa memberikan kemenangan untuk kemudian bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Dan kalau misalkan melihat menjawab apa yang kemudian tadi Abraham pertanyakan begitu, bagaimana nanti dinamika yang kemudian akan terjadi antara Persib Bandung dengan Dewa United ini cukup menarik. Karena Persib Bandung dengan Dewa United ini dapat dikatakan dua tim yang kemudian sudah pernah bertemu di beberapa laga sebelumnya. Itu saja di Liga 1 Indonesia 2024-2025 ini Dewa United nyaris tidak terkalahkan oleh Persib begitu ya. Tidak bisa dikalahkan oleh Persib begitu. Meskipun mereka sebetulnya sudah 6 kali bertemu dalam Liga 1 2024-2025. 2 kemenangan untuk Persib, sementara 1 kemenangan untuk Dewa United, sementara sisanya yakni berakhir dengan seri. Itu kalau misalkan kita lihat dan juga analisa, artinya kedua tim ini bermain cukup alot, Bram begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya, bagaimana permainannya, karena kami kalau tadi mendapatkan jumlah tim pemain, betul yang kemudian tadi Bram katakan, di tubuh atau di tim Dewa United ini ada 2 pemain baru. Dan sebagai informasi 2 pemain baru ini ternyata adalah ex-pemain Persib yang pada saat musim Liga 1 ini perkuat Persib dan juga menyumbang kemenangan pada Persib untuk menjadi juara Liga 1 2024-2025. 2 pemain itu tadi saya sempat lihat dalam list pertandingan yang kemudian sudah dirilis oleh panitia mengatakan bahwa keduanya akan bermain di permainan inti, di pemain inti yakni adalah Nick Kuiper dan juga ada Edo Febriansyah begitu ya. Jadi mereka akan bertemu dengan kawan-kawan lama mereka di Persib Bandung untuk kemudian bisa bertanding menggolkan atau misalkan untuk menjadikan Dewa United sebagai juara begitu. Kita tahu bahwa saat ini pertandingan dimulai di Jalan Harupat Bandung yang artinya sebagian besar masyarakat atau para penonton ini merupakan bobotoh. Artinya ada tekanan bagi Dewa United untuk kemudian tetap fokus ketika jalannya pertandingan dimulai. Sementara bagi Persib begitu, Bram juga kemarin sempat disampaikan oleh coach atau head coach dari Persib mengatakan bahwa ada sejumlah pemain baru yang kemudian diturunkan pada malam hari kemudian membuat Persib ini memenangkan pada pertandingan malam hari melawan Dewa United. Beberapa pemain baru diantaranya adalah Sadil Ramzan, kemudian juga ada William Barsilo, lalu juga ada
Zulkifli belum siang begitu ya. Jadi ketika preskon ketika hari Minggu lalu bocor-bocor mengatakan bahwa memang merupakan ajang latihan dan juga pengalaman begitu bagi para pemain baru untuk bisa bermain dalam Piala Presiden di 2025. Berkaca pada pertandingan yang sudah digelar pada 5 Juli 2025 lalu, pada akhirnya Persib Bandung saat ini berada di klasemen 3 begitu dalam grup B. Nah, untuk kemudian bisa meraih kemenangan setidaknya pada hari ini Persib Bandung ini harus 2 gol atau lebih atas Dewa United begitu agar kemudian bisa menyusul babak berikutnya. Sementara di sisi lain untuk pertandingan antara Port FC melawan Arema di depan ada kemenangan Port FC harus kalah begitu dari Dewa United sehingga pada saat itu Persib bisa menuju ke babak berikutnya. Sementara ketika kita akan melihat beberapa menit lagi, kurang lebih 30 menit lagi kita harus masuk ke dalam. Bagaimana pertandingan akan berlangsung akan cukup seru karena bobotoh sudah semakin ramai datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka mau Bandung. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana kemudian ribuan bobotoh akan menambah semangat dari Persib Bandung hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Di informasi berikutnya, sebuah kapal cepat berpenumpang 250 orang dari Pulau Buru tujuan Ambon pada Selasa dini hari nyaris tenggelam akibat air laut yang masuk ke dek lantai 1 dan 2 kapal. Ratusan penumpang panik dan langsung mengenakan jaket pelampung. Video amatir yang beredar di media sosial ini menunjukkan air laut memasuki ruangan tempat tidur yang berada pada dek 1 dan 2 kapal Capat Santika Lestari 8F setelah kapal dihantam gelombang tinggi 2,5 meter di perairan Laut Tanjung Alang, Maluku. Ratusan penumpang panik dan bergegas menggunakan jaket pelampung. Kapal dengan kapasitas 250 penumpang ini pasrah terombang-ambing gelombang. Pihak PT Dharma Indah sebagai pengelola kapal cepat mengatakan air yang masuk di dalam kapal akibat cipratan gelombang dari arah depan kapal. Gelombang tinggi terjadi di perairan Tanjung Alang saat kapal memasuki kota Ambon pada pukul 3:30 Selasa dini hari tadi. Gelombang tinggi ini berlangsung sekitar 3 menit dan seluruh penumpang kapal dinyatakan tidak ada yang mengalami luka dan tiba dengan selamat di kota Ambon. Tapi kan semua baju renang kan siap semua di atas, jadi mereka karena mungkin dong panik, jadi air yang masuk itu bukan dari samping kiri kanan kapal Pak, bukan dari lambung kapal, tapi dari depan. Jadi waktu ombak pukul pecahan gelombang, ya dia masuk itu Pak, masuk di dalam, tapi nggak lama Pak, dia balik keluar lewat lubang pembuangan air itu Pak. Operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur terus dilakukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa siang dan memasuki hari ke-6 pencarian diperluas di sektor selatan perairan Selat Bali. Operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan Selasa siang. Fokus pencarian pada hari ini mengerucut pada perairan selatan Selat Bali, mengingat adanya 2 temuan jenazah oleh tim SAR gabungan dan nelayan di perairan Sembulungan, Muncar pada Selasa dini hari dan Selasa pagi. Selain itu seluruh kru baik di darat, laut, dan udara terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Tim SAR juga menurunkan tim penyelam di titik koordinat yang diduga lokasi bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Makin jelas, makin terang, SMC dan jajarannya menganalisa temuan-temuan yang ada beberapa hari ini mengerucut pada sektor selatan. Saat ini Laut tetap melakukan fokus pencarian pada sektor selatan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih mengumpulkan data-data faktual yang ada pada KMP Tunu Pratama Jaya. Hanya mengumpulkan semua faktual-faktual yang ada, termasuk interview dengan kru kapal sudah kita lakukan yang selamat. Terus dengan beberapa penumpang juga kita mengolah data dari BMKG sama expertnya BMKG. Terus kita juga sudah berdiskusi dengan operator kapalnya. Hingga
Selasa siang, para keluarga korban masih berada di posko terpadu SAR yang ada di lantai 2 Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka sengaja menginap di area pelabuhan untuk mencari informasi terkait keberadaan anggota keluarganya. Para keluarga berharap anggota keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi apapun. Atau bagaimana harapannya? Ya, segera ditemukan. Harapannya sih ditemukan dengan selamat ya. Tapi ya pasrah. Yang penting ketemu. Data dari posko terpadu hingga Selasa sore tercatat ada 30 penumpang selamat, 8 korban meninggal dunia, dan 27 orang penumpang serta ABK kapal masih dalam pencarian. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 2.110 kepala keluarga yang tersebar di 10 RW di Kelurahan Pedurenan, Kota Tangerang, Banten, terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter akibat luapan Kali Angke. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. In association with Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Milton Sugar Free selalu ada di setiap momen terbesarku. Tiap langkah yang kita ambil harus berarti seluruh dunia tertuju padamu dan kamu mendobrak seluruh batasan. Milton Sugar Free, enjoy your moment. Akal adalah anugerah Allah yang membimbing manusia memahami ajaran agama dengan bijak. Tidak sempurna seseorang beragama ketika dia tidak melibatkan akalnya. Ad-dinu huwal akal. Agama itu ya berakal. Saksikan Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran Tematik Peran Akal dalam Beragama, Kamis 10 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. In association with Tim Operasi SAR gabungan bersama dengan nelayan menemukan dan mengevakuasi 1 jenazah di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa pagi. Jenazah yang diketahui berjenis kelamin laki-laki tersebut dievakuasi ke Pantai Bom, Banyuwangi oleh tim SAR Polairut. Tim SAR gabungan bersama nelayan kembali menemukan jenazah mengapung di perairan Laut Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa pagi. Jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung dibungkus dengan plastik dan dievakuasi oleh skoci dan mendarat di Pantai Bum, Banyuwangi. Saat ditemukan, kondisi jenazah berada di atas permukaan air dengan posisi tertelungkup dan mulai mengalami kerusakan pada kulit. Setelah dievakuasi ke daratan, jenazah langsung dibawa ambulans untuk diserahkan kepada tim DVI Polda Jatim di kamar jenazah RSUD Blambangan, Banyuwangi. Dan hari ini kita menemukan juga 1. Kita langsung melaksanakan kegiatan evakuasi dimulai dari Bulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita membawanya ke Pantai Bum dan diserahkan ke teman DVI untuk dilaksanakan identifikasi. Kondisinya pada saat ditemukan rata-rata berada di atas permukaan air dengan badan dan wajah ke bawah air. Disampaikan hasilnya seperti apa, yang jelas kita semua aparat pemerintah yang tergabung dalam operasi SAR
akan memberikan apapun berupaya semaksimal mungkin, mulai dari proses pencarian sampai dengan identifikasi sampai dengan korban dikembalikan kepada pihak keluarga. Sejak Selasa dini hari hingga Selasa siang, tim SAR gabungan sudah menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah ke kamar jenazah RSUD Belambangan. Sementara seluruh tim SAR masih melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Data dari Posko Terpadu KMP Tunu Pratama Jaya hingga Selasa siang, tercatat ada 30 penumpang selamat, 8 korban meninggal dunia, dan 27 orang penumpang serta ABK kapal masih dalam pencarian. Jovi Jamani, Banyuwangi, Jawa Timur. Hadir melakukan panen tebu secara simbolis bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyebut Titik Soeharto sebagai sosok sakti di Komisi 4 DPR RI yang mengurusi masalah pertanian nasional. Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Serang melakukan tanam dan panen raya bawang merah di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramat Watu, Serang, Banten. Saat ditemui di Lanut TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang, Wapres Gibran mengatakan dirinya ingin memastikan seluruh program pemerintah berjalan lancar, termasuk di bidang pertanian terkait swasembada pangan. Gibran menyebut swasembada gula konsumsi ditargetkan tercapai pada 2027 atau paling lambat di 2028. Program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya pertanian swasembada pangan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang menggelar panen raya bawang merah sebanyak 14 ton untuk luas lahan 2 hektar sekaligus tanam perdana di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramat Watu, Serang, Banten pada Senin. Hal ini dikatakan sebagai dukungan swasembada pangan di wilayah Serang terhadap program Presiden Prabowo. Salah satu lokasi yang dipilih yaitu di kawasan Kramat Watu dengan luas lahan 160 hektar yang diklaim setiap hektarnya mampu menghasilkan panen sebesar 6 hingga 7 ton. Kami tadi sudah melakukan tanam bawang merah dan panen bawang merah. Memang hari ini kita baru panen sekitar kurang lebih 14 ton ya, untuk 2 hektar luas lahan. Semoga ke depan semakin banyak lagi hasil panennya. Kedepannya pemerintah Kabupaten Serang akan terus mendorong inovasi di sektor pertanian, salah satunya dengan menggandeng mitra swasta untuk meningkatkan distribusi hasil panen. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selasa pagi tadi sejumlah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, dievakuasi anggota BPBD karena rumahnya masih terendam banjir. Lansia sakit dan bayi berusia 2 bulan dibawa ke tempat yang lebih aman dengan perahu karet. Di sini nggak apa-apa. Izin melakukan evakuasi warga di Durenvira. Petugas BPBD Kota Tangerang dan anggota Saka Patriot Pramuka terus melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di perumahan Duren Villa dan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Proses evakuasi menggunakan perahu karet dan berlangsung dramatis, terutama terhadap warga yang sedang sakit. Petugas harus mengerahkan tenaga ekstra untuk menggendong atau membopong korban banjir ke perahu karet. Banjir yang merendam wilayah Kelurahan Pedurenan sejak Selasa dini hari disebabkan luapan Kali Angke, di mana tanggul Kali Angke tak lagi mampu menampung debit air sehingga limpas ke perumahan warga. Menurut Lurah Pedurenan Abdurrahman, sebanyak 2.110 kepala keluarga yang tersebar di 10 RW terdampak banjir dengan ketinggian mulai dari 50 hingga 100 cm. Total kakak yang terdampak kurang lebih 2.110 kakak, itu terdiri dari 10 RW. Kenapa? Itu untuk pengungsian sendiri di mana titiknya Pak? Pengungsian sendiri ada di... udah. Oke, siap. Makasih Bang ya. Masjid Al-Irsyad ada di depan, RW 6 ada di Masjid Muhajirin, dan yang lainnya banyak yang di lantai 2 rumahnya masing-masing. Sementara Boni, salah seorang warga terdampak banjir, mengaku banjir merendam rumahnya secara bertahap sejak pagi dan kini ketinggiannya mencapai 30 cm di dalam rumah. Boni memilih bertahan di rumah sambil terus memantau ketinggian air. Menurut perkiraannya, banjir akan merendam selama 2 hari ke depan.
sekitar Betis. Celuk Indah? Ya segini ya, Sedengkul ya. Iya. Sejak kapan Pak? Sejak dari pagi tadi bertahap dia naiknya. Iya. Itu udah sempat evakuasi barang-barang? Udah ditaikin ke atas. Nggak mengungsi Pak? Enggak, nunggu dulu. Saat ini pemerintah Kota Tangerang menyediakan 2 lokasi pengungsian, yakni di Masjid Al-Irsyad dan Masjid Al-Muhajirin, dengan dilengkapi posko kesehatan. Sementara banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat terus meluapnya limpahan air dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, ratusan warga yang rumahnya sudah terendam dengan ketinggian air 1 meter lebih memilih untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan rumah kerabat. Biasa Pak, banjir kiriman. Banjir kiriman? Iya, dari mana-mana ini mah udah. Oh, sejak kapan banjirnya? Dari kemarin. Dari kemarin? Iya, ini besarnya sekarang. Besarnya sekarang. Iya. Ini mau kemana? Mau ngungsi. Ngungsi? Iya, ke rumah saudara. Oh, emang di rumah udah seapa ketinggian air? Di segini. Sudah hampir sedada? Kita kan sebelah sana lebih dalam. Hingga Selasa sore ketinggian banjir masih bervariasi, mulai 50 cm hingga lokasi yang terdalam sekitar 2,5 meter di wilayah Dusun Pengasinan, Desa Karangliga. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kami memohon maaf atas kesalahan pemutaran paket berita, dan di informasi kali ini, pada Selasa pagi tadi sejumlah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, dievakuasi anggota BPBD karena rumahnya masih terendam banjir. Lansia sakit dan bayi berusia 2 bulan juga dibawa ke tempat yang lebih aman dengan perahu karet. Selasa pagi anggota BPBD Kota Tangerang melakukan evakuasi warga perumahan Ciledug Indah yang terendam banjir akibat luapan Kali Angke. Tim gabungan BPBD mengevakuasi bayi berusia 2 bulan dari lantai 2 rumahnya dengan cara digendong. Selain itu, warga lansia yang sakit juga turut dievakuasi. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet saat arus air sedang deras. Dan menurut Camat Karangtengah, terdapat ratusan rumah di 10 RW di perumahan Ciledug Indah 1, 2, dan Villa Duren Village yang terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga lebih dari 1 meter. Pemerintah Kota Tangerang mendirikan posko pengungsian dan menyiagakan petugas kesehatan. 18 pompa air di 8 titik bertugas menyedot air di pemukiman, namun akibat debit air yang masih tinggi, aliran Kali Angke, pompa belum berfungsi secara normal. Nah, untuk dampaknya ini terjadi pada 2.110 KK. Untuk pengungsian kita sudah lakukan di Masjid Al-Irsyad depan Ciledug Indah 2. Itu ada kurang lebih 90 jiwa yang sudah mengungsi di posko kita di Masjid Al-Irsyad. Banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta sejak 2 hari terakhir, meski berulang kali ganti gubernur dan sejumlah program penanganan banjir telah diluncurkan, bencana banjir di Jakarta selalu berulang. Banjir di Jakarta juga seakan menjadi kisah klasik untuk para warganya. Lalu apa solusinya? Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf tidak bisa dilawan. Banjir Jakarta sulit dikalahkan. Ucapan Gubernur Jakarta Pramono Anung menjadi kalimat yang sekaligus sebuah fakta bahwa bencana banjir Jakarta terus terjadi meski gubernurnya berulang kali berganti. Hujan deras yang kembali mengguyur wilayah Jakarta pada Senin petang menyebabkan sejumlah ruas jalan kembali tergenang banjir. Di Kemang, Jakarta Selatan, genangan air setinggi 85 cm menutup jalan sehingga membuat kendaraan sulit melintas. Banjir juga melanda Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebagian pengendara sepeda motor yang mencoba menerobos banjir mengalami mati mesin. Tingginya genangan air juga menyebabkan terganggunya sejumlah perjalanan bus Transjakarta. Bencana banjir di sejumlah wilayah di Jakarta yang terjadi setiap tahun, menurut Gubernur Pramono Anung, memang sulit diatasi karena beragam faktor. Gubernur Pramono menyebut kenaikan permukaan air laut dan tingginya curah hujan di wilayah sekitar Jakarta membuat air berkumpul di wilayah permukaan rendah di Jakarta.
Hal inilah yang membuat sejumlah wilayah permukiman yang kerap kebanjiran terpaksa harus direlokasi. Kan tim ATRBPN bersama-sama nanti dengan pemerintah DKI segera melakukan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan saya selalu menyampaikan kepada jajaran untuk pendekatan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan. Karena memang tidak mungkin, dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi kemarin ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam. Karena memang airnya sudah jauh di atas warga. Bicara soal banjir di Jakarta, bagi warga yang tinggal di permukiman bantaran sungai maupun permukaan rendah, hingga Oktober nanti diminta waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih bakal terjadi di Pulau Jawa hingga Oktober mendatang. Ini artinya selain Jakarta mendapatkan kiriman hujan lokal, juga akan mendapatkan air kiriman dari wilayah sekitarnya. Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung. Dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Hingga Selasa pagi, menurut data BPBD Jakarta, 56 RT masih terendam banjir. Salah satu yang terpantau tim liputan CNN Indonesia adalah kawasan Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir dengan ketinggian 30 cm masih mengenangi jalan dan permukiman di sekitarnya. Tim liputan CNN Indonesia. Hujan dengan intensitas lebat melanda kawasan Jabodetabek menyebabkan sejumlah titik banjir dan mengganggu aktivitas warga. Publik bertanya, mengapa bulan Juli yang biasanya kemarau kini menjadi musim hujan? Apa anomali yang sebenarnya terjadi? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam Mas Bram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya Ibu, kalau kita lihat di Jakarta saja dalam beberapa hari terakhir hujan lebat, apa yang sebetulnya terjadi dan tepatkah sebetulnya disebut anomali begitu Ibu? Jadi sebetulnya yang terjadi kurang lebih beberapa hari yang lalu adalah adanya dinamika atmosfer ya, yang terutama dikontrol oleh lemahnya monsun dari Australia yang harusnya mengakibatkan musim kemarau. Kemudian juga saat awal ya, jadi karena kondisi hari ini sudah mulai berubah lagi. Ini yang saya ceritakan kondisi saat kejadian beberapa hari yang lalu. Yeah. Kemudian juga adanya pengaruh sirkulasi siklonik yang ada di sebelah barat Bengkulu, di mana saat ini pengaruh itu sudah mulai melemah, dan saat itu adanya pengaruh tidak langsung dari badai tropis di utara wilayah Indonesia di sekitar Filipina, dan mulai hari ini juga sudah mulai melemah. Namun yang masih cukup signifikan itu adanya pertemuan angin dari arah timur dan juga di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan Jawa sampai Lombok ya, bertemu dengan angin yang bertiup dari arah barat. Pertemuan angin ini zona pertemuan itu berada di zona tadi Jawa Barat sampai Lombok. Terutama yang efektif itu adalah di Jawa Barat, Jabodetabek, karena ada kontrol sirkulasi siklonik tadi. Okay. Dampaknya apa? Mengakibatkan perlambatan dan pembelokan arah angin menuju ke arah utara, dan itu akibatnya memacu pertumbuhan awan-awan hujan yang sangat intensif, terutama juga diperparah dengan suhu muka air laut yang masih hangat di wilayah perairan Indonesia, mengakibatkan penguapan dan kelembapan udara tinggi. Singkat kata, berbagai fenomena itu berinteraksi memacu pertumbuhan awan-awan hujan yang intensif. Fenomena itu kami deteksi dini tanggal 28 Juni, sehingga kami keluarkan peringatan dini. Kemudian tanggal 4 Juli
kami ulangi lagi. Nah, namun hari ini fenomena tadi sudah mulai bergeser. Oke. Relatif cenderung ke arah tengah, Indonesia bagian tengah, dan pengaruh sirkulasi siklonik yang ada di sebelah barat Bengkulu masih ada tapi melemah. Kemudian badai tropis ini sudah sangat berkurang, sudah tidak berpengaruh lagi. Baik. Sehingga saat ini monsun dari Australia yang membawa udara dingin ini mulai secara bertahap mengintrusi masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga diharapkan kondisi hujan lebat ini berangsur-angsur mulai berkurang besok ya, dan nanti sekitar tanggal 10 sudah bergeser ke wilayah Indonesia Tengah seperti di Kalimantan Timur, Sulawesi, dan selanjutnya ke Maluku dan Papua. Demikian. Bu Korita, kalau kemudian bisa bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, baik Indonesia Timur nantinya pada tanggal 10 yang seperti Anda katakan, apakah pola seperti ini sebetulnya bisa dibaca atau malah bisa berulang nanti ketika memang sudah menggeser dan ada terjadi berbagai penyebab tadi, Bu? Nah, itulah dinamika atmosfer yang semakin kompleks. Jadi, pola ini kalau kondisinya masih berlanjut semakin melemah, itu bisa diprediksi trennya adalah giliran berikutnya mulai sekitar tanggal 10 Juli ini ada di Indonesia Tengah, kemudian sekitar 12 Juli ada di Papua. Trennya seperti itu. Namun, kami tetap siaga atau waspada. Karena bisa sewaktu-waktu berdasarkan statistik, di sebelah barat Bengkulu itu sering muncul sirkulasi siklonik. Dan di wilayah utara Indonesia itu juga akhir-akhir ini sering muncul badai tropis. Jadi kami siaga untuk melihat itu. Kalau ternyata itu muncul lagi, pengaruhnya bisa menguat lagi. Begitu. Namun sekarang saat ini tidak ada gejala kemunculan lagi. Jadi gejalanya adalah tren semakin melemah tadi dengan makin masuknya monsun dari Australia. Demikian. Bu Korita, berarti artinya dengan apa yang terjadi pada Jabodetabek atau Indonesia bagian barat beberapa hari terakhir, apa yang kemudian disiapkan pula ketika nanti akan bergeser begitu pada Indonesia Tengah, Indonesia Timur, agar kemudian ini bisa diantisipasi lebih baik oleh warga yang ada di sana, Ibu? Tentunya yang kami siapkan selalu informasi dan peringatan dini. Seperti baru saja ini yang saya sampaikan, ini belum saya sampaikan tadi sejam yang lalu, karena perkembangannya baru setengah jam terakhir ini. Nah, sehingga kami akan berusaha segera selalu mengupdate berulang-ulang dampaknya ke perakiraan cuaca dan peringatan dini kondisi ekstrim. Sehingga peringatan dini itu selalu kami ulang-ulang, dan kami mohon cara mengantisipasinya terus monitor perkembangan informasi cuaca. Karena hari ini sudah bisa beda dengan yang 2 hari lalu atau kemarin. Ini contohnya, ini baru yang saya sampaikan baru setengah jam yang lalu ini kita deteksi. Nah, sehingga dengan memonitor ini baik masyarakat dan pemerintah daerah, nanti kan peringatan dini kami adalah potensi hujan, misalnya hujan lebat disertai angin kencang, kilat petir ya, dan gelombang tinggi. Maksudnya kalau itu diinformasikan sedini mungkin, persiapan-persiapan misalnya pengecekan tanggul-tanggul, pengecekan saluran-saluran, persiapan pompa, segala persiapan yang misalnya perahu karet dan sebagainya itu bisa disiagakan. Baik. Kalau ini kami bisa sampaikan beberapa hari sebelumnya. Demikian. Jadi artinya koordinasi antar lembaganya seperti apa sejauh ini, Bu? Karena kalau kita lihat kan dampak curah hujan tidak hanya soal banjir, tapi terlongsor, terus kemudian pohon tumbang. Apa koordinasi BMKG, apakah dengan BNPB atau BPBD ini sudah menyiapkan langkah-langkah taktis terutama pada yang dataran tinggi begitu, Ibu? Iya, jadi kami koordinasinya dalam bentuk informasi yang tersistem. Jadi sudah ada sistem digital ya, tapi juga bisa dengan manusia, artinya manusia juga berinteraksi di situ, tapi dikendalikan oleh sistem tadi. Misalnya semua informasi dari BMKG ini otomatis masuk servernya BNPB.
dan apabila ada hal-hal yang kira-kira perlu dibicarakan, digas, saya menelpon kepala BNPB. Demikian juga dengan para gubernur. Jadi sudah ada sistem digital yang membuat seluruh pihak terkait itu bisa mendapatkan informasi secara langsung via digital tadi. Kemudian juga misalnya dengan PUPR tentang bagaimana hujan dan pengaruhnya terhadap banjir, itu sistem digitalnya itu sudah terbangun. Nah, kalau ada fenomena yang ekstrim, itu sering diikuti dengan briefing atau dengan komunikasi lanjut, karena yang menyiapkan langkah darurat, langkah mitigasi di lapangan adalah pihak-pihak terkait tersebut. Juga dengan SAR, kemudian juga dengan kepolisian, TNI itu juga, tapi terutama dengan BPBD, BNPB, kemudian Balai Wilayah Sungai, dengan pemerintah daerah, misalnya gubernur-gubernurnya atau bupati itu. Oke. Kami biasa melakukan hal tersebut. Oke, terakhir Ibu Dwi Korita. Jadi artinya dengan kondisi yang seperti ini, adakah rencana untuk modifikasi cuaca, terutama untuk Indonesia Tengah dan Timur? Kalau Anda prediksi sudah bergeser ke area sana, begitu Ibu? Saat ini memang modifikasi cuaca sedang dijalankan, tapi saya cek terakhir itu masih di wilayah Indonesia Barat. Untuk bergerak ke arah Indonesia Timur, itu kami perlu koordinasi lanjut ya. Ini kan masih ada 2 hari ya. Biasanya mulai malam ini, kalau trennya semakin menguat, itu langsung kita tektokan dengan kepala BNPB, dengan gubernur setempat ya. Seperti itu. Namun ini yang perlu dipahami, kadang-kadang ada hal yang challenge ya. Challenge-nya, modifikasi cuaca itu tidak bisa dilakukan apabila pemerintah daerah tidak menyatakan kondisi darurat. Oke. Itu ya, jadi ini kan masalah administrasi ya, biar biar aman. Itu kalau tidak ada kondisi darurat, tiba-tiba modifikasi cuaca itu tidak bagaimana mempertanggungjawabkannya. Baik. Itu sulit. Jadi artinya ada permintaan dari masing-masing daerah begitu Ibu ya? Betul, iya. Meskipun kami sudah merekomendasikan kalau tidak ada request tidak bisa. Kecuali ini seperti pemerintah DKI itu atas inisiatif sendiri. Jadi tidak meminta, bahkan berinisiatif sendiri, mendanai sendiri. Kami hanya supervisi. Oke, demikian. Baik Ibu. Tentu harapan kita bersama adalah kondisi lebih baik, tidak ada korban yang harus meninggalkan rumahnya karena banjir dan segala yang tidak diinginkan lainnya. Terima kasih atas waktu dan informasi terbaru dari Anda Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Merespon kenaikan tarif 32% yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Istana menyatakan siap melakukan negosiasi yang dikepalai Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. In association with selama ini saya berjuang melanjutkan usaha almarhum suami. Semua saya jalani demi anak-anak saya. Ketika saya dapat hadiah 1 miliar dari Meriah bareng Mega, rasanya seperti doa yang terjawab. Hadiah ini saya gunakan untuk membangun resort yang sudah lama kami impikan. Bank Mega mewujudkan impian kami sekeluarga. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu. Selain membuat gatal, serangga ini kadang membawa virus seperti dengue, yang berbahaya bagi manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Presiden Prabowo Subianto memberi tanggapan soal teror kepala babi kepada kantor media dan jurnalis Tempo beberapa waktu lalu. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. In association with Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu tingkat nasional dan daerah menuai polemik dari kalangan politisi. Polemik bahkan berlanjut dengan upaya merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Para politisi menilai keputusan MK melampaui kewenangannya karena dianggap memasuki ranah pembuat undang-undang atau legislatif. Lebih lanjut, DPR bersama dengan pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait dengan pemilu nasional dan pemilu daerah lantaran polemik dan tanggapan atas putusan MK yang cukup tinggi sehingga DPR harus berhati-hati dalam memutuskan pelaksanaan pemilihan umum ke depannya. 26 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai tahun 2029 mendatang, pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD RI akan diselenggarakan secara terpisah dari pemilu daerah atau pemilu lokal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu serta memperhitungkan kesederhanaan dan kemudahan bagi para pemilih dalam melaksanakan hak memilihnya masing-masing. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu pemilu kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat atau pemilih dalam menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu tersebut. Selain itu, dari sisi pemilih, Mahkamah juga mempertimbangkan potensi pemilih mudah jenuh dengan agenda pemilu jika masih dilaksanakan dengan model 5 kotak seperti 2024 lalu. Setelah bercermin pada praktek sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional. Namun demikian, keputusan ini menuai polemik, utamanya dari partai politik dan parlemen. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem misalnya menilai putusan MK ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Para politisi juga menilai keputusan MK melampaui kewenangannya karena dianggap memasuki ranah pembuat undang-undang atau legislatif. Polemik pun terus berlanjut, bahkan berbuntut pada upaya merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, DPR membantah jika upaya revisi itu merupakan buntut dari keputusan MK terkait pelaksanaan pemilu. Wakil Ketua DPR RI menyebut polemik dan tanggapan atas putusan MK cukup tinggi, sehingga DPR harus berhati-hati dalam memutuskan pelaksanaan pemilihan umum ke depannya. Kita kan masih mengkaji ya, DPR masih mengkaji karena ini kan polemiknya cukup tinggi juga. Ada yang menyatakan ini melanggar konstitusional, ada yang menyatakan ini tidak, ada yang menyatakan putusan MK melampaui kewenangannya, ada yang juga menyatakan tidak. Jadi memang kita berhati-hati dalam menyikapi ini. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, keputusan MK ini sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya. Sebab DPR sebagai lembaga legislatif tidak menjalankan tugasnya untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Padahal revisi Undang-Undang Pemilu merupakan amanat putusan MK sebelumnya. Kemudian menjadi fakta bahwa pembentuk undang-undang belum melakukan perbaikan pasca 2019 itu, bahkan pasca putusan 55 dari Mahkamah Konstitusi. Artinya MK di situ punya
punya keharusan untuk memperbaiki ini gitu ya. Dan karena DPR tidak melakukan perbaikan itu, tidak membahas itu secara serius. Menurut Perludem, keputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dinilai menguntungkan partai politik dan pemilih. Bagi parpol, akan tersedia cukup waktu untuk menyiapkan kader dan mensosialisasikan program. Sementara, para pemilih diuntungkan dengan lebih mengenal calonnya di daerah karena tidak tertimbun isu nasional. Keputusan MK ini dianggap akan menguatkan demokrasi. Salah satu penguat kenapa putusan ini sangat layak untuk dikabulkan, ya karena kita melihat bahwa semenjak ada pemilu serentak seperti model 2019 dan 2024, angka tidak sahnya suara pemilih itu kan meningkat secara konsisten. Ya salah satu faktor utamanya karena pemilih jenuh gitu ya. Belum lagi isu-isu yang tertimbun dan sebagainya. Pelaksanaan pemilu sendiri harus diakui tidak sempurna dan banyak masalah. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh. Iwan Hermawan, Arif Tidiawan, Jakarta. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut PDIP masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan lokal dan hal tersebut dilakukan agar revisi putusan MK tidak membuat kegaduhan publik sementara pemilu lokal melingkupi Pilgub, Pilbub, Pilwalkot dan Pileg DPRD serta dilaksanakan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun usai Presiden DPR dilantik. Kemudian yang kedua adalah kami ingin berdiskusi kenal lebih dalam apakah keputusan terakhir sudah masuk MK pada positif legislator atau tetap fungsinya sebagai negatif legislator. Nah, dua kajian itulah yang nanti kami pada akhirnya akan menyikapi putusan MK yang terakhir. Apakah kami akan mengikuti atau mengambil posisi yang berbeda. Merespon kenaikan tarif 32% yang ditetapkan oleh Donald Trump, Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO menyatakan saat ini tim negosiasi tarif resiprokal yang dikepalai oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi tarif yang diketahui akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Dalam keterangan pers di kantornya pada Selasa siang, Hasan Nazmi mengungkapkan pemerintah Indonesia masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk melakukan negosiasi terhadap tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Hasan, dalam waktu dekat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan update negosiasi yang tengah berjalan. Sementara saat ditanya apakah keputusan tarif 32% terhadap Indonesia ada kaitannya dengan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, Hasan Nazmi menyebut hingga saat ini tidak ada informasi rinci terkait dengan hal tersebut. Dalam surat yang diunggah di media sosial miliknya, Truth Social. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir Juli. Keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika. Sampai sekarang tidak ada informasi soal itu. CNN Indonesia Prime News masih akan kembali lagi bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Bram Herlong pamit, tetaplah bersama kami. In association with Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti.
Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Akal adalah anugerah Allah yang membimbing manusia memahami ajaran agama dengan bijak. Tidak sempurna seseorang beragama ketika dia tidak melibatkan akalnya. Ad-dinu huwal akal. Agama itu ya berakal. Saksikan Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran Tematik Peran Akal dalam Beragama, Kamis 10 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. In association with Halo, selamat malam. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Diana Valencia. Aksi vandalisme yang tak patut ditiru terjadi. 2 orang penumpang kereta api terkena serpihan kaca jendela kereta api yang pecah akibat lemparan batu. Kedua penumpang pun langsung mendapatkan penanganan petugas dan perawatan medis. Adapun pihak KAI sangat menyayangkan aksi vandalisme pelemparan batu ke kaca kereta tersebut karena selain membahayakan kereta beserta penumpang, pelaku juga dapat terkena jeratan hukuman. Pihak KAI akan meningkatkan patroli di jalur rawan, masang kamera pengawas dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat. Aksi vandalisme berupa pelemparan batu oleh oknum tidak bertanggung jawab viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun sosial media penumpang wanita bernama Widya pada Senin ini, ia tampak terkejut usai jendela kereta api pecah akibat lemparan batu. 2 orang penumpang menjadi korban luka akibat peristiwa ini. Korban merupakan penumpang salah satu rangkaian kereta api 88F Sancaka, relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Tindakan oleh oknum tak bertanggung jawab ini terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Serawot pada Minggu malam. Pasca kejadian pelemparan, 2 korban yakni Widya Anggraini dan Farah Akmarinah langsung dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Mata Undaan Surabaya, Jawa Timur. Insiden pelemparan batu tersebut mengakibatkan pecahnya kaca jendela kereta serta serpihannya mengenai 2 penumpang tersebut. Perjalanannya kemarin dari Yogyakarta ke Sidoarjo naik kereta Sancaka. Kejadian awalnya 22.25 tapi kejadiannya itu 22.45. Awalnya saya nggak tahu, saya lagi fokus baca buku, terus tiba-tiba berat ada yang lempar batu dari luar. Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan pelanggan, PT KAI Daob 8 Surabaya juga memberikan pendampingan lanjutan berupa fasilitas pengobatan serta menjamin perlindungan asuransi perjalanan bagi kedua korban. Sementara itu saat dikonfirmasi Selasa pagi, manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025. Kejadian kaca pecah menimpa kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, peristiwa pelemparan kaca kereta api terjadi di wilayah Kabupaten Klaten. Titik awal pelemparan diduga terjadi di antara stasiun Serawot sampai ke stasiun Klaten. Terlepas dari luka ringan, tetap kita sangat sayangkan ya, karena ini juga sangat berbahaya, karena ini merupakan tindakan melawan hukum ya. Dan kita KAI sudah berkoordinasi dengan aparat hukum, dengan kepolisian untuk melakukan penelusuran terkait dengan pelakunya. KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta akan menindaklanjuti dengan menelusuri pelaku aksi vandalisme ini dan menyerahkan ke pihak berwajib agar diproses secara hukum. Pihak KAI juga akan meningkatkan patroli di jalur rawan, memasang kamera pengawas, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
Informasi lainnya, sebuah kapal cepat berpenumpang 250 orang dari Pulau Buru tujuan Ambon Selasa dini hari tadi nyaris tenggelam akibat air laut masuk ke dek lantai 1 dan 2 kapal. Video amatir yang beredar di media sosial ini menunjukkan air laut memasuki ruangan tempat tidur yang berada di dek 1 dan 2 kapal Capat Santika Lestari 8F setelah kapal dihantam gelombang setinggi 2,5 meter di perairan Laut Tanjung Alang, Maluku. Ratusan penumpang panik dan bergegas menggunakan jaket pelampung. Kapal dengan kapasitas 250 penumpang ini pasrah terombang-ambing gelombang dan pihak PT Dharma Indah sebagai pengelola kapal cepat ini mengatakan air yang masuk di dalam kapal akibat cipratan gelombang dari arah depan kapal. Gelombang tinggi terjadi di perairan Tanjung Alang saat kapal memasuki kota Ambon pada pukul 3:30 Selasa dini hari tadi. Gelombang tinggi ini berlangsung sekitar 3 menit dan seluruh penumpang kapal dinyatakan tak ada yang mengalami luka dan tiba dengan selamat di kota Ambon. Tapi kan semua baju renang kan siap semua di atas ini, jadi mereka karena mungkin dong panik. Jadi air yang masuk itu bukan dari samping kiri kanan kapal Pak, bukan dari lambung kapal, tapi dari depan. Jadi waktu ombak pukul pecahan gelombang, ya dia masuk itu Pak, masuk di dalam. Tapi nggak lama Pak, dia balik keluar lewat lubang pembuangan air itu Pak. Seorang pria di Palembang diamankan polisi usai aksinya yang diduga hendak melakukan pencurian dengan cara naik ke atap rumah warga. Aksi pria ini pun terekam dan viral di media sosial. Inilah video amatir dari warga saat merekam salah seorang pria tengah bersembunyi di atas rumah warga di kawasan Jalan Kutilang 1 OP Jakabaring, Palembang pada Minggu. Dalam rekaman video yang sempat viral di media sosial ini, pria itu hanya bisa berdiam diri di balik atap karena takut diamuk massa setelah kepergok dan diduga hendak melakukan aksi pencurian di salah satu rumah kosong. Sang pemanjat akhirnya turun setelah pihak kepolisian datang dan mengamankannya. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang AKP Heri Senin siang menjelaskan, ia diduga berusaha melakukan aksi percobaan pencurian di salah satu rumah kosong pada Minggu dini hari sekitar pukul 4. Namun aksinya ketahuan oleh warga. Pelaku jam 4 subuh mau memasuki salah satu rumah kosong melalui samping masjid. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Mendengar informasi itu kami juga sudah mendatangi TKP, sudah kami datangi 1 kali, bermuter kami cari, namun tidak ditemukan. Kira-kira 1 jam kemudian dia sudah muncul di TKP lagi, sudah dikepung massa, sehingga kami mendatangi kembali TKP dan kami amankan. Sementara di hadapan petugas, pria tersebut berdalih melakukan aksi pencurian. Ia mengaku mengambil dompetnya yang dilempar oleh temannya di atas rumah warga. Dompet siapa? Dompet kamu? Untal kawan. Siapa? Untal kawan. Kawan Nesan. Nesan terus? Rumah kau di mana? Di ini Jalan Bangaratu. Jauh. Ngapa sampai ke situ dompet kau dilempar? Iya dia minta dana lah, ada pinjau. Minta dana, ada pinjau. Terus kau lemparnya ke rumah kosong itu? Iya lemparin. Dia yang lempar. Dia yang Saat ini ia masih diamankan pihak kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah membakar rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni serta sejumlah bangunan lain di distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Meski tak ada korban jiwa, kini aparat tengah mengejar para pelaku pembakaran. Sementara itu, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski tak satupun pelaku berhasil ditangkap, petugas menyita sejumlah barang bukti judi yang tersembunyi di kawasan tersebut. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menegaskan pembakaran sejumlah bangunan yang salah satunya adalah rumah Bupati Puncak Papua Tengah Elvis Tabuni dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Satgas Ops Damai Kartens menyebut KKB sengaja membangun narasi palsu seolah-olah pemerintah menggunakan fasilitas sipil sebagai kepentingan militer sebagai pembenaran aksi pembakaran tersebut. Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan kantor distrik, terdapat sejumlah bangunan lain yang ikut dibakar, yakni 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah, serta kantor Kampung Pinggil Distrik Omukia. Meski tidak ada korban jiwa dari insiden ini, namun Satgas Ops Damai Kartens berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dengan mengejar pelaku pembakaran di wilayah Papua. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek para pelaku judi sabung ayam di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Tembakan peringatan dilepaskan karena para pelaku kabur ke dalam hutan dan semak belukar yang sulit dijangkau aparat. Meski tak satupun pelaku ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 9 ekor ayam aduan. Arena judi sabung ayam ini berada tersembunyi dan jauh dari permukiman sehingga membuat aktivitas ilegal ini sulit dipantau. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam, kemudian ada tenda 2 unit yang terpasang, kemudian kami meratakan tendanya, merobohkan tempat judi sabung ayamnya, baru dibakar. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang merasa resah akan aktivitas ilegal di kawasan terpencil tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Selasa pagi tadi sejumlah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten dievakuasi anggota BPBD karena rumahnya masih terendam banjir. Lansia, sakit, dan bayi berusia 2 bulan dibawa ke tempat yang lebih aman dengan perahu karet. Pada Selasa pagi, anggota BPBD Kota Tangerang melakukan evakuasi warga perumahan Ciledug Indah yang terendam banjir akibat luapan Kali Angke. Tim gabungan BPBD mengevakuasi bayi berusia 2 bulan dari lantai 2 rumahnya dengan cara digendong. Selain itu ada juga warga lansia yang sakit yang juga turut dievakuasi. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet saat arus air sedang deras. Dan menurut Camat Karangtengah, terdapat ratusan rumah di 10 RW di perumahan Ciledug Indah 1, 2, dan Villa Duren Village yang terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga lebih dari 1 meter. Pemerintah Kota Tangerang mendirikan posko pengungsian dan menyiagakan petugas kesehatan, 18 pompa air di 8 titik bertugas menyedot air di permukiman. Namun akibat debit air yang masih tinggi, aliran Kali Angke, pompa belum berfungsi dengan normal. Nah, untuk dampaknya ini terjadi pada 2.110 kakak. Untuk pengungsian kita sudah lakukan di Masjid Al-Irsyad depan Ciledug Indah 2. Itu ada kurang lebih 90 jiwa yang sudah mengungsi di posko kita di Masjid Al-Irsyad. Sebanyak 2.110 kepala keluarga yang tersebar di 10 RW di Kelurahan Pedurenan, Kota Tangerang, Banten terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter akibat luapan Kali Angke. Sementara itu banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Warga yang takut terjebak banjir memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Izin melakukan evakuasi warga di Duren Villa. Petugas BPBD Kota Tangerang dan anggota Saka Patriot Pramuka terus melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di perumahan Duren Villa dan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Proses evakuasi menggunakan perahu karet dan berlangsung dramatis, terutama terhadap warga yang sedang sakit.
Petugas harus mengerahkan tenaga ekstra untuk menggendong atau membopong korban banjir ke perahu karet. Banjir yang merendam wilayah Kelurahan Pedurenan sejak Selasa dini hari disebabkan luapan Kali Angke, di mana tanggul Kali Angke tak lagi mampu menampung debit air sehingga limpas ke perumahan warga. Menurut Lurah Pedurenan Abdurrahman, sebanyak 2.110 kepala keluarga yang tersebar di 10 RW terdampak banjir dengan ketinggian mulai dari 50 hingga 100 cm. Total kakak yang terdampak kurang lebih 2.110 kakak. Itu terdiri dari 10 RW. Kenapa? Itu untuk pengungsian sendiri di mana titiknya Pak? Pengungsian sendiri ada di... udah. Oke, siap. Makasih Bang ya. Masjid Al-Irsyad ada di depan. RW 6 ada di Masjid Muhajirin. Dan yang lainnya banyak yang di lantai 2 rumahnya masing-masing. Sementara Boni, salah seorang warga terdampak banjir, mengaku banjir merendam rumahnya secara bertahap sejak pagi dan kini ketinggiannya mencapai 30 cm di dalam rumah. Boni memilih bertahan di rumah sambil terus memantau ketinggian air. Menurut perkiraannya, banjir akan merendam selama 2 hari ke depan. Kita sebetis. Celuk Indah? Segini ya, sedengkul ya. Iya. Sejak kapan Pak? Sejak dari pagi tadi bertahap dia naiknya. Iya. Sudah sempat evakuasi barang-barang? Udah, ditaikin ke atas. Nggak mengungsi Pak? Enggak, nunggu dulu. Saat ini pemerintah Kota Tangerang menyediakan 2 lokasi pengungsian, yakni di Masjid Al-Irsyad dan Masjid Al-Muhajirin, dengan dilengkapi posko kesehatan. Sementara banjir yang diakibatkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat terus meluapnya limpahan air dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, ratusan warga yang rumahnya sudah terendam dengan ketinggian air 1 meter lebih memilih untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan rumah kerabat. Biasa Pak, banjir kiriman. Banjir kiriman? Iya, dari mana-mana ini mah udah. Oh, sejak kapan banjirnya? Dari kemarin. Dari kemarin? Iya, ini besarnya sekarang. Besarnya sekarang. Ini mau kemana? Mau ngungsi. Ngungsi? Iya, ke rumah saudara. Oh, emang di rumah udah seapa ketinggian air? Di segini. Sudah hampir sedada? Kita kan sebelah sana lebih dalam. Hingga Selasa sore, ketinggian banjir masih bervariasi, mulai 50 cm hingga lokasi yang terdalam sekitar 2,5 meter di wilayah Dusun Pengasinan, Desa Karangligar. Tim Liputan CNN Indonesia. Musim liburan sekolah akan usai dan waktunya menyambut tahun ajaran baru sekolah. Para orang tua biasanya sibuk menyiapkan perlengkapan sekolah termasuk seragam sekolah. Hal ini pun jadi momentum meraup pundi-pundi rupiah bagi para penjual seragam sekolah. Namun tak sedikit konveksi seragam yang mengeluhkan penurunan pesanan. Menjelang tahun ajaran baru menjadi semangat baru bagi orang tua untuk menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya. Khususnya seragam sekolah mulai dari jenjang SD sampai SMA, serta pelengkap seragam mulai dari topi hingga sepatu. Tak heran sejumlah toko perlengkapan sekolah diserbu oleh para orang tua. Mereka sudah berbelanja dari jauh hari agar tidak kehabisan ukuran seragam yang dibutuhkan. Kebetulan saya beli baju anak baru masuk SMP. Iya. Itu aja? Iya. Berapa item Bu? Kebetulan beli 3 item. Apa aja? Pramuka, baju putih, rok. Kebetulan bawa kakaknya SMA juga. Oh, kalian? Iya. Berarti udah habis bayar berapa di kasir Bu? Kebetulan belum bayar nih. Tapi kira-kira berapa nih? 500 ada? Kemungkinan ada. 500 Iya. Semangat gak sih Bu tiap tahun ajaran baru? Oh, harus semangat ya. Mudah-mudahan kita beli baju ini ya, anak-anak kan jadi pakai baju seragam baru, dia lebih untuk belajar lebih giat lagi. Yang dibeli sekarang baju seragam merah putih. Karena baju pramukanya kosong, jadinya belum beli. Belum beli, di sini kosong. Oke. Berapa yang dibeli Bu tadi? Berapa item? 1 setel merah putih. 2 pasang. Sama kaos kaki, sama gesper. Oke. Ada budget khusus nggak sih Bu kalau misalnya tahun ajaran baru tuh? Ya harus dong, harus sedia. Oke. Berapa yang Ibu keluarin untuk hari ini Bu? Hari ini tadi habis 370. Itu belum sama pramuka. Toko Romi Jaya di kawasan Pasar Minggu sudah diburu pengunjung orang tua sejak masuk masa liburan sekolah karena banyak yang khawatir stoknya yang menipis. Romi Jaya memproduksi sendiri setelan seragamnya, baik lengan pendek atau lengan panjang, baik rok dan celana pendek maupun panjang.
dengan kisaran harga mulai dari Rp50.000 sampai Rp80.000 di berbagai jenjang. Ibnu Hoir, manajer toko Romi Jaya mengatakan, kenaikan pembelian saat libur sekolah meningkat 50% dibandingkan dengan hari biasa. Meski begitu, kenaikan itu belum sama seperti saat kondisi sebelum pandemi COVID-19. Jadi antusiasnya alhamdulillah tahun ke tahun selalu luar biasa. Itu semua jenjang ada di sini ya Mas? Semua jenjang, dari mulai TK sampai SMA kita ada. Gitu, oke. Kalau melihat persentasenya boleh tahu nggak Mas? Misalnya dibandingkan tahun ajaran tahun lalu dengan tahun ajaran ini seperti apa? Oke, year to year ya kayak. Kalau year to year-nya sih kalau untuk semenjak COVID memang kita ada penurunan ya. Semuanya ada penurunan. Tapi memang kalau untuk pastinya untuk tahun ini kita belum dapatkan datanya. Karena kan baru dimulai nih, baru sekitar semingguan ini kurang lebih ramainya. Tapi kalau peningkatannya mungkin dari hari biasa itu ya mungkin di atas 50% ada. Meningkatnya penjualan seragam di pertokoan seharusnya menjadi panen cuan bagi usaha konveksi. Namun sedikit berbeda dengan yang dialami Express Garment di Jakarta Barat pada tahun ajaran baru tahun ini. Adanya pemangkasan anggaran pemerintah ikut berpengaruh pada berkurangnya pesanan klien. Misalnya, tidak ada lagi kewajiban seragam baju koko dari sekolah. Penurunannya kurang lebih 30% akibat sejumlah faktor seperti bahan baku yang naik harganya, daya beli masyarakat yang turun, sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Untuk saat ini paling antara kisaran 10.000 sampai 20.000 lah. 20.000 piece. Kemarin bikin buat batik sekolah, baju koko juga sama seragam olahraga dan baju merah putih. Harapan saya untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat khususnya nih, jadi minimal pesannya ya ke UMKM setempat gitu, jangan ke luar gitu loh. Karena kebijakan dari pemerintah aslinya untuk pemesanan sekolah-sekolah itu harus ke wilayah yang sekitar tinggal di situ gitu maksudnya. Jangan contohnya Jakarta Barat pesannya ke Bandung, Jakarta Barat pesannya ke Jawa Barat gitu kan. Itu terlalu jauh, jadi ekonomi tidak memutar gitu. Padahal harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp100.000 satu setelan jenjang SD hingga Rp150.000 untuk setelan jenjang SMA. Express Garment mengklaim bisa mematok harga 10 hingga 15% lebih murah karena bahan yang digunakan didatangkan langsung dari pabrik dan dengan ongkos jahit yang terjangkau. Serta tepat waktu memenuhi keinginan klien yang kebanyakan berasal dari sekolah negeri. Desi Aritonang, Dwi Ari Prastianto, Jakarta. Dua tersangka anggota polisi dalam kasus tewasnya sesama polisi di NTB akhirnya ditahan. Pada Senin 7 Juli, keluarga korban pun berharap tersangka diproses secara transparan. Informasinya di Usai Jeda, tetaplah di Prime News. In association with ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Nikmati momen seru dengan promo diskon hingga 50% makan bareng Mega. Tinggal pilih menu restoran favorit kamu dan rasakan kelezatan sepuasnya. Hangout dimanapun, makin seru. Aktifkan Bank Mega Tap to Pay untuk transaksi yang lebih praktis. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
Milton Sugar Free selalu ada di setiap momen terbesarku. Tiap langkah yang kita ambil harus berarti seluruh dunia tertuju padamu dan kamu mendobrak seluruh batasan. Milton Sugar Free, enjoy your moment. Menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Ini ada apa Purnawirawan tiba-tiba ramai? Yang meramaikan sebenarnya dari bapak-bapak Purnawirawan. Itu biasa aja kan sebenarnya. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime Plus, Senin jam 8 malam, serta Rabu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. In association with Setelah sempat jadi pertanyaan publik karena tadi ditahan, dua tersangka anggota polisi dalam kasus tewasnya sesama polisi di NTB akhirnya ditahan pada Senin 7 Juli. Di Treskrimum Polda NTB menyatakan dua orang tersangka anggota kepolisian Polda NTB, yakni Kompol IMY dan Brigadir HC ditahan di rutan Polda NTB bersama seorang tersangka lainnya yang berinisial M. Sementara itu pihak keluarga korban meminta keadilan dan berharap para pelaku bisa ditahan dan dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Pihak keluarga pun meminta agar proses hukum bisa transparan dan tanpa ditutup-tutupi. Hari ini sudah kita lakukan penahanan sesuai dengan SPH 81 dan SPH 82. Brigadir Nur Hadi, anggota kepolisian Polda NTB, ditemukan tewas di sebuah kolam privat villa di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 16 April lalu. Di Treskrimum Polda NTB akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Kompol IMY, Brigadir HC, dan seorang perempuan berinisial M. Selanjutnya tersangka inisial M ditahan oleh petugas, sementara Kompol IMY dan HC tidak ditahan dengan alasan kooperatif. Namun pihak keluarga merasa janggal atas kematian korban. Akhirnya Polda NTB melakukan ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Nur Hadi pada 1 Mei lalu. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik Universitas Mataram Jumat 4 Juli lalu, disebutkan secara garis besar bahwa korban mengalami sejumlah luka gores dan luka benda tumpul di tubuhnya. Selain itu ditemukan luka patah tulang lidah yang diduga akibat cekikan. Tidak ditahannya tersangka anggota kepolisian Kompol IMY dan Brigadir HC tersebut justru menjadi perbincangan warga akan proses hukum yang dilakukan pihak Polda NTB. Akhirnya Senin 7 Juli 2025, di Treskrimum Polda NTB memberikan keterangan pers bahwa 2 orang tersangka anggota kepolisian Polda NTB yakni Kompol IMY dan Brigadir HC ditahan di rutan Polda NTB bersama seorang tersangka lainnya berinisial M. Hari ini sudah kita lakukan penahanan kepada tersangka Yogi dan Haris sesuai dengan SPH 81 dan SPH 82. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penahanannya berapa lama, Pak? Oh, selama 20 hari ke depan. Nanti mungkin kalau memang berkas ini masih ada perbaikan, mungkin akan diperpanjang. Sementara itu pihak keluarga korban meminta keadilan dan berharap para pelaku bisa ditahan dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Pihak keluarga juga meminta agar proses hukum bisa transparan dan tidak ditutup-tutupi. Untuk permintaan saya itu aja sih. Untuk apa? Dihukumlah dari pelakunya. 3 orang tersangka yakni Kompol IMY, Brigadir HC, dan seorang perempuan berinisial M sudah ditahan. Namun polisi belum bisa mengungkap siapa pelaku utama penyebab tewasnya Brigadir Nur Hadi. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok, NTB. Kasus polisi yang diduga menghabisi nyawa sesama polisi di NTB jadi sorotan publik. Hingga saat ini motif masih belum jelas apakah murni pembunuhan spontan atau justru terbuka ruang pembunuhan berencana. Oleh karena itu kita akan mendiskusikannya dengan peneliti Institute of Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Ya, nah. Pak Bambang, ini sudah hampir seminggu sebenarnya pasca tewasnya Brigadir MN. Sejauh ini, bagaimana menurut Anda perkembangan pengusutan pembunuhan Brigadir MN? Ya, kalau saya melihat kasus ini
menjadi ramai ketika mendapat sorotan masyarakat ya. Ada tenggang waktu yang sekian lama para terduga itu tidak segera ditahan, padahal seharusnya ketika seseorang sudah dinyatakan tersangka dengan alat bukti yang cukup, itu sudah cukup untuk menahannya. Apalagi ini kasus yang kematian yang tidak wajar seperti itu ya, dan melibatkan anggota kepolisian gitu. Tentu publik sangat mengingat kasus beberapa tahun yang lalu terkait dengan kasus Propam Verdi Sambo, dan ini terulang lagi di Polda NTB. Pelakunya dan korbannya juga mereka yang berada di Propam. Artinya ada problem di situ terkait bagaimana arogansi anggota, kemudian juga ada terkait dengan kontrol dan pengawasan yang sangat minim kepada anggota Propam. Bagaimana seorang anggota Propam kemudian melakukan tindakan pidana pembunuhan. Memang kalau kita melihat kasus ini sudah bergulir beberapa hari ini dan ada tingkat ini, kita juga tentu mengingat kasus obstruction of justice terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua 3 tahun yang lalu seperti itu. Makanya ini jangan sampai terulang lagi. Kepolisian harus segera membuka dan segera menuntaskan kasus ini seterang-terang mungkin seperti itu. Saya sebenarnya tertarik begitu dengan pernyataan Anda yang menyebutkan ataupun kilas balik begitu dengan kasus Verdi Sambo, pembunuhan Brigadir Joshua. Kita tahu betul bahwa memang ini sama-sama divisi Propam begitu ya. Sepertinya ada kesamaan pola begitu Pak Bambang ketika otokritik ataupun ketika tersangka ataupun terduga pelakunya ini merupakan dari pihak kepolisian. Apakah menurut Anda sebenarnya seolah kepolisian ini tidak belajar begitu dari kasus Verdi Sambo ketika ada pelaku dari polisi masih cukup sulit sebegitu transparannya kepada masyarakat, sehingga tadi salah satu dampaknya penahanan pun menunggu viral terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penahanan begitu kepada 3 terduga pelaku. Benar, kasus-kasus kematian tidak wajar anggota kepolisian ini tidak hanya terjadi di kasus Sambo atau Nur Hadi ini saja ya. Beberapa kali kawan-kawan anggota kepolisian juga ditemukan meninggal dengan tidak wajar, tetapi kasus itu tidak dituntaskan akar masalahnya, mengapa itu terjadi. Makanya kasus-kasus seperti ini terulang lagi, apalagi ketika kemudian ditemukan tersangka ini juga merupakan anggota kepolisian, seperti itu. Artinya ada problem yang lebih mendasar terkait penuntasan kasus ini. Misalnya terkait sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Kita melihat bahwa dalam kasus Verdi Sambo misalnya ada beberapa personil yang melakukan obstruction of justice malah tidak diberi sanksi yang kuat, malah remisi, malah mendapatkan promosi ya, seperti betul. Itu. Makanya kasus-kasus seperti Verdi Sambo ini terulang lagi seperti itu. Makanya kalau ingin menuntaskan kasus ini, selain juga mengusut akar masalah terkait dengan perilaku anggota, juga terkait dengan kontrol dan pengawasan, dan yang lebih penting lagi pemberian sanksi yang tegas bagi personel yang melakukan tindak pidana. Kalau personel yang melakukan tindak pidana itu tidak diberikan sanksi yang kuat, dampaknya tidak memberikan efek jera bagi yang lainnya, dan akhirnya terulang lagi seperti saat sekarang ini seperti itu. Bahwa memang penanganan dan juga sanksi ini cukup penting begitu ya untuk memberikan efek jera atau menjadi percontohan kepada anggota lainnya begitu. Kalau tadi kita menyoroti soal bagaimana cara penanganan kasus ini yang dinilai cukup lambat begitu, saya mau beralih. Ini Polda NTB sempat menyebut bahwa motif penganiayaan adalah MN ini menggoda teman perempuan salah satu tersangka begitu. Tapi di sisi lain pada saat konferensi pers disebutkan juga bahwa 2 perempuan ini disebut baru didatangkan untuk jadi teman pesta di saat itu. Sebenarnya apakah menurut Anda konstruksi kasusnya ini bisa diterima nalar? Karena kita tahu juga ketika kita berkaca pada kasus Verdi Sambo, lagi-lagi kita ingat betul bagaimana kasus itu pada saat awal konferensi pers juga menyebutkan konstruksi kasus yang mungkin agak sulit diterima nalar oleh masyarakat sekalipun, Pak Bambang.
Kalau saya melihat apapun motifnya ya, yang pasti ada korban meninggal, bahwa di situ ada percecokan atau pertengkaran yang tidak disengaja, itu persoalan yang lain. Tetapi dengan pembunuhan, kalau kita melihat kekerasan yang dilakukan, tidak menutup kemungkinan ada unsur kesengajaan, ada perencanaan di situ. Makanya harus ada investigasi yang lebih mendalam, lebih komprehensif terkait penuntasan kasus ini. Kalau tidak akan memunculkan asumsi liar kemana-mana, seperti kasus Sambo 3 tahun yang lalu seperti itu. Dan tentu kita tidak berharap ke sana ya, maka di NTB ini, Polda NTB juga harus menuntaskan. Dan saya menyarankan sebaiknya bukan hanya Polda NTB saja yang melakukan investigasi, Mabes Polri, Bipropam Mabes Polri maupun Irwasum juga harus turun tangan, dan tidak menutup kemungkinan Kompolnas juga hadir di sana agar fakta-fakta yang lebih objektif seperti itu. Oke. Mungkin lebih diperluas lagi dengan keterlibatan Mabes Polri dan lain sebagainya, tapi yang juga jadi sorotan ini adalah dugaan adanya narkotika di pesta tersebut yang sebenarnya cukup miris begitu ya, karena kita tahu bahwa divisi Propam kita bisa katakan sebagai polisinya polisi begitu ya, mengawasi kerja para polisi. Apakah menurut Anda kasus ini akan jadi berdampak pada citra kepolisian begitu, yang mungkin pada 3 tahun lalu sempat turun, kemudian berangsur perlahan naik, kemudian ada kasus ini lagi. Menurut Anda seperti apa dampaknya terhadap citra kepolisian? Citra kepolisian saya rasa masih akan tetap sama ya, di bawah. Selama ini memang kepolisian hanya membangun brand, membangun citra saja, tetapi tidak membangun brand. Brand ini terkait dengan perilaku, sementara citra ini terkait dengan image. Image-nya seringkali dipoles-poles yang bagus, tapi faktanya masyarakat juga melihat realitas yang ada, bagaimana perilaku anggota kepolisian seperti itu, terkait dengan pelanggaran narkoba, kemudian perilaku menyimpang. Ini kan sudah menjadi sorotan masyarakat. Selama kultur atau perilaku itu tidak diperbaiki, citra seperti itu tidak ada perbaikan, maka ke depan kepolisian ini jangan hanya sekedar membangun image, membangun citra, tapi harus membangun brand, membangun reputasi yang lebih baik terkait dengan perilaku personilnya seperti itu. Jadi menurut Anda sebenarnya selama ini citra yang digembar-gemborkan juga kosong begitu, atau mungkin bisa kita katakan semu begitu, karena sebenarnya reputasi yang dibentuk itu hanya di permukaan saja begitu maksud Anda, Pak Bambang? Benar, hanya citra saja, hanya di permukaan saja, tapi reputasi yang personil kepolisian seperti sorotan masyarakat itu berarti ada beberapa kasus-kasus mungkin yang turut menjadi sorotan sehingga berdampak pada reputasi yang ada di masyarakat. Terakhir Pak Bambang, ini tadi Anda menyebutkan soal saran bahwa mungkin harus ada keterlibatan dari Mabes Polri atau mungkin Irwasum begitu ya, untuk bisa menghadirkan fakta-fakta yang lebih objektif dan juga mendalam. Ini sudah hampir 1 minggu semenjak kematian Brigadir MN, kita juga harus mendesak begitu adanya transparansi. Kapan sebenarnya waktu yang ideal untuk Mabes Polri mengambil alih kasus ini? Atau mungkin apa yang harus dilakukan penyidik supaya kasus ini tak menggerus kepercayaan publik lagi begitu? Membangun reputasi yang baik seperti tidak seperti kasus Sambo begitu 3 tahun lalu. Ya, secepatnya ya saya rasa, karena kalau kita melihat waktu ini sudah 1 minggu, ini adalah waktu yang dalam kasus pembunuhan ini merupakan kasus pengungkapan yang lama ya, karena tersangkanya sudah jelas, pelakunya juga sudah jelas. Kalau kemudian ini terlalu lambat ya, penuntasan kasusnya ini akan melebar kemana-mana. Makanya Mabes Polri juga harus turun tangan segera untuk memberikan arahan atau koordinasi yang lebih objektif, sehingga tidak bias. Polda NTB dalam menuntaskan kasus ini tidak bias kepentingan seperti itu. Oke.
Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasus dari polisi yang diduga membunuh sesama anggota polisi. Kita harapkan transparansi dan juga fakta objektif bisa menyeruak ke permukaan dan bisa diketahui publik. Terima kasih peneliti Institute of Security and Strategic Studies atau ISES, Pak Bambang Rukminto. Waktunya di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Bambang. Jelang tampil di Piala Dunia U17 di Qatar pada November mendatang, Timnas Indonesia U17 menggelar pemusatan latihan di Bali. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News. In association with akal adalah anugerah Allah yang membimbing manusia memahami ajaran agama dengan bijak. Tidak sempurna seseorang beragama ketika dia tidak melibatkan akalnya. Ad-dinu huwal akal. Agama itu ya berakal. Saksikan Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran Tematik Peran Akal dalam Beragama, Kamis 10 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu. Selain membuat gatal, serangga ini kadang membawa virus seperti dengue, yang berbahaya bagi manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. In association with Jelang tampil di Piala Dunia U17 di Qatar pada November mendatang, Timnas Indonesia U17 menggelar pemusatan latihan di lapangan Samudra Kuta Bali pada Selasa pagi. Sebanyak 32 pemain didatangkan termasuk 9 pemain diaspora yang rencananya akan melakukan latihan di beberapa lokasi di Bali hingga akhir Juli 2025. Dan di hari perdana pemusatan latihan, pelatih Nova Arianto berfokus pada latihan ketahanan fisik dan juga passing, termasuk koordinasi untuk saling mengenal satu sama lain dan membangun kecocokan dalam tim. Sebanyak 32 pemain Timnas U17 mengikuti pemusatan pelatihan perdana di lapangan Samudra Kuta Selasa pagi sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 di Qatar November 2025. Sang pelatih Nova Arianto turut serta dalam latihan dengan fokus latihan pada ketahanan fisik dan passing, termasuk koordinasi untuk saling mengenal satu sama lain dan membangun kecocokan dalam tim. Dari 32 pemain yang mengikuti training center di Bali kali ini terdapat 9 pemain diaspora. Menurut sang pelatih, seluruh pemain masih akan diseleksi, termasuk mencari pemain baru. Timnas U17 masih akan melakukan serangkaian laga uji coba, baik di tanah air maupun di luar negeri, jelang dimulainya Piala Dunia U17 November mendatang. Memang seleksi yang saya buat di Jogja adalah tujuannya untuk mereka tampil di Piala Asia ya di bulan Mei di 2026 dan itu pemain kelahiran 2009. Tetapi tidak terlepas kemungkinan ada beberapa pemain yang di seleksi ini kita coba lagi, ada 3 anak ya, ada Yohanes, ada Pandu dan Real Alvaro yang kita dapatkan saat mereka lakukan seleksi di pemain 2009 dan kita lihat situasinya apakah secara mental, secara kualitas setelah mereka bergabung dengan pemain-pemain yang lama apakah mereka bisa bersaing atau tidak.
Salah satu pemain yang dipanggil dalam training center Timnas U17 kali ini adalah Putu Panji Apriawan dari Bali United yang mengaku bangga sekaligus merasa tertantang lantaran harus bersaing dengan sejumlah pemain diaspora. Kita banyak kedatangan pemain dari diaspora juga, pemain punya darah Indonesia. Hari ini latihannya sangat bagus, tentunya semua pemain antusias untuk persiapan Piala Dunia. Sementara itu, Dustin Hope, pemain dari klub Telstar Belanda yang menjadi salah satu pemain diaspora Timnas U17, juga mengaku senang dan berharap bisa tampil maksimal serta terpilih turut membela Timnas U17 dalam ajang Piala Dunia U17. Good first training. I'm happy that I'm able to play here, and I'm up to more. So I hope to achieve more with this team. Timnas Indonesia akan melakukan training center di Bali hingga akhir Juli 2025 dengan lokasi di Kuta dan lapangan di Pantai Purnama Gianyar. Selain penguatan fisik, juga akan dilakukan uji coba di beberapa lokasi seperti Medan, Solo, Yogyakarta, hingga Spanyol. Pemilihan lokasi training center di Bali untuk melatih tim dengan berlaga di lapangan yang saling berdampingan menyesuaikan aturan kompetisi yang akan digelar di Qatar. Piala Dunia U17 tahun ini memasuki edisi ke-20 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Sebanyak 48 negara berpartisipasi pada turnamen akbar sepak bola usia muda ini. Ayu Murah Dewi, Kartika Widowati, Badung, Bali. Sementara itu lebih dari 800 atlet muda mengikuti kejuaraan panahan usia dini di Kudus, Jawa Tengah. Kejuaraan ini diharapkan bisa melahirkan atlet panahan usia dini yang bisa melahirkan prestasi untuk Indonesia di masa mendatang. Sementara itu PT KAI menggelar turnamen e-sports Mobile Legends Bang Bang yang diharapkan bisa menjadi jembatan untuk menjaring bibit atlet e-sports nasional. Turnamen panahan usia dini bertajuk Archery Challenge Kejurnas Junior 2025 digelar di Kudus, Jawa Tengah. Tercatat 876 atlet muda panahan ambil bagian dalam turnamen yang digelar pada 28 Juni hingga 5 Juli kemarin. Kontingen Jawa Tengah tampil impresif dan sukses mengunci gelar juara umum. Sebanyak 80 atlet muda panahan dari kontingen Jawa Tengah berhasil mengantongi 32 medali emas, 22 medali perak, dan 25 medali perunggu. Salah satu atlet kontingen Jawa Tengah yang meraih medali emas kategori recurve U18 Woman adalah Viola Jingga Naifa Maheswari. Viola yang memenangkan pertandingan final menghadapi atlet asal Lampung ini mengaku senang dengan gelaran turnamen ini, meski ia sempat gugup saat bermain di partai puncak. Tadi saya sempat ketinggalan poin sedikit, terus karena mental terus ketinggalan sedikit jauh, terus alhamdulillahnya saya masih bisa mengejar sampai akhirnya mendapatkan emas. Melalui gelaran turnamen panahan ini diharapkan lahir talenta-talenta muda atlet panahan yang siap bertanding membela dan mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Demi mewadahi dan membangkitkan semangat berkompetisi anak-anak muda di dunia e-sports, PT KAI menggelar turnamen KAI e-sports Turnamen 2025 dengan mempertandingkan Mobile Legends Bang Bang. Turnamen ini terbuka untuk umum dan diadakan mulai dari babak penyisihan hingga grand final. Babak penyisihan berlangsung dari 29 Juni hingga 6 Juli 2025 di 5 kota, yakni Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Dari masing-masing kota, 3 tim terbaik terpilih untuk melaju ke grand final. Khusus Bandung, 4 tim terbaik dipilih karena kota ini menjadi tuan rumah babak final. Kita ada komunikasi dengan stakeholder, terutama dari pemerintah ya. Kemarin beberapa tempat juga dihadiri dari asosiasi, dan bagaimana ini juga harapannya bisa menjadi ajang gitu ya, ajang teman-teman atlet-atlet yang mungkin belum terpantau oleh asosiasi untuk bisa kemudian ini nih penjaringan. Turnamen e-sports ini diharapkan menjadi jembatan bagi para pemangku kepentingan olahraga nasional dalam melakukan pembinaan dan pelatihan atlet e-sports berbakat tanah air.
Keseleo jadi salah satu cedera yang paling umum terjadi saat kita berolahraga. Beragam anggapan tentang bagaimana penanganan keseleo yang paling tepat pun beredar di masyarakat. Salah satunya adalah keseleo bisa sembuh dengan cara diurut. Lalu benarkah anggapan tersebut? Informasinya hadir dalam segmen Emang Iya berikut ini. Cedera yang paling umum terjadi, paling sering terjadi saat kita berolahraga kayak main basket nih adalah keseleo atau terkilir, atau bahasa yang lebih kerennya lagi, sprain. Ngilu lihatnya. Sebenarnya kebanyakan dari keseleo itu masih bisa digolongkan sebagai cedera ringan. Tapi sayangnya masih banyak nih dari kita yang penanganannya kurang tepat kalau lagi keseleo. Lah emang yang bener gimana ya bang? Lalu kalau keseleo diapain? Gue urut biasanya. Sembuh? Sakit kaki gue. Nah ini, keseleo diurut sembuh. Emang iya? Gue perhatiin ya, orang Indonesia tuh kalau misalnya habis keseleo gitu kan pas olahraga, itu pasti buru-buru nyari tukang urut. Kenapa nyari tukang urut? Karena kalau nyari kerja susah zaman sekarang. Orang tuh mikirnya kalau keseleo itu ada namanya salah urat. Jadi kebayangnya tuh kalau dipijit tuh jadi bener lagi. Bentar, sejak kapan urat salah posisi? Messi jadi kiper, baru salah posisi. Padahal yang namanya keseleo itu bisa saja sebetulnya adalah sebuah sobekan jaringan lunak kita. Dan bisa dibayangin, kalau ada jaringan nih, sobek, malah diuyak-uyak, kan bisa makin parah sobeknya. Jadi nih kalau misalnya teman-teman keseleo, ingat aja prinsipnya RICE, rise, R, istirahat, jangan dipaksain. Jangan dipaksa gerak sampai sakit, jadi udah istirahat. Nah yang I itu adalah ice, pakai es ditempel kurang lebih sekitar 15-20 menitan. Terus C, compression, dibebet pakai perban elastis. Jangan terlalu kencang sampai nyekek banget sampai biru, jangan, kasihan kakinya. Dan yang terakhir E, elevasi, ditinggiin. Jadi banyakkan rebahan, terus kemudian kakinya ditinggiin di atas level jantung. Kurang lebih sekitar 15-30 cm lah. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi banget, nggak perlu berbaring di lantai 1, kaki di lantai 3 gitu, kejauhan. Dengerin tuh, yang ngomong dokter, bukan gue yang ngarang. Oke, sampai jumpa di Emang Iya episode selanjutnya. Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Prime News. In association with